Doppel ini juga akan membantu untuk mendeteksi penipuan yang sedang tren dengan AI terbaru guys. Jadi ini sebagai proteksi juga ya, supaya kita tidak mengklik tautan-tautan phishing kayak gitu. Yo, what's up guys? Ketemu lagi dan kita di sini masih di Indo Gems Crypto Channel, tempat kalian nongkrong ngebahas seputar cryptocurrency. Still always me, Arif, YouTuber aja yang sosokan ngerti tentang cryptocurrency. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan subrek channel ini, sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi terbaru dan bermanfaat khususnya di seputar project-project crypto. Di sini kami bukanlah financial advice ataupun penasihat keuangan, jadi apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah murni dari hasil riset kami sendiri. Anggap saja video ini sebagai sarana pembelajaran ataupun edukasi dan referensi sebagai pertimbangan untuk menentukan project crypto apa yang akan kita ambil ke depannya. Oke, di video kali ini kita ingin membahas project yang cukup unik banget guys, dimana project ini ingin memberikan suatu layanan ya, khususnya di seputar NFT, dimana belakangan ini banyak banget kasus-kasus yang berhubungan dengan penipuan NFT. Jadi di luar sana itu banyak sekali para oknum-oknum yang memasukkan NFT guys, dan banyak pula orang-orang yang tertipu karena modus ini. Seperti contohnya yang diberitakan di Liputan 6 ya. Ini ada beritanya, waspada pemalsuan aset merajalela di marketplace NFT, di mana marketplace NFT yang bernama Sen ini telah menjual aset tweet pertama Jack Dorsey ya, yang seharga 2,9 juta US dollar, telah menghentikan sebagian besar transaksi karena banyak pengguna yang menjual token konten yang bukan miliknya guys. Kemudian ada juga kasus yang juga disebutkan di liputan6.com. Jadi ada dugaan penipuan NFT terjadi lagi dan kerugiannya itu mencapai 18,5 miliar guys. Ini sangat wow sekali kan. Seperti yang diberitakan di sini ya, Frontis NFT ini menarik perhatian karena diduga melakukan penipuan dengan modus rug pull guys pada awal 2022 kemarin. Setelah berhasil menjual ribuan produk NFT mereka, pihak Frontis hilang dari media sosialnya guys. Dan menurut laporan Business Insider, pihak Frontis ini telah diperkirakan telah meraup hampir sekitar 1,3 juta US dollar guys, atau setara dengan 18,5 miliar rupiah. Dan setelah menghilang, floor price produknya itu langsung jatuh hingga nyaris nol guys. Ini sangat mengerikan sekali ya. Dari cnnindonesia.com, di sini juga diberitakan ya, kena tipu kolektor beli NFT Banksy palsu 4,8 miliar rupiah guys. Ini sangat mengerikan juga, dimana di sini ada seseorang kolektor seni ya yang membeli sebuah karya digital atau NFT dari seseorang yang mengaku Banksy guys, senilai 335.000 US dollar atau hampir sekitar 4,8 miliar rupiah. Tapi untungnya kolektor ini berhasil menarik uangnya kembali karena dirasa ada sesuatu yang janggal pada transaksinya guys. Jadi penjualan NFT ini terjadi setelah situs seniman graffiti itu secara singkat mengarahkan pengguna ke lelang online yang menawarkan sesuatu yang tampak sebagai NFT pertama Banksy. Untuk lebih lengkapnya nanti kalian bisa baca sendiri. Dan di luar sana masih banyak banget guys kasus-kasus tentang pemalsuan NFT ini, karena kita tahu sendiri ya, potensi dari NFT ini sangat luar biasa banget ya. Nah, jadi dari beberapa kasus tersebut, maka lahirlah project crypto yang keren ini guys. So, without any further ado, let's talk about it. Oke, sebelum kita masuk ke projectnya, kita jalan-jalan dulu guys ke salah satu website yang keren banget yang namanya icoanalytics.org. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi ya. Dimana di website ini sudah merangkum guys ataupun menyaring project-project yang masih baru banget, dimana website ini menganalisa atau membuat semacam venture capital deal flow guys. Jadi project ini melakukan semacam fundraising kayak gitu, atau penghimpunan dana ataupun penghimpunan dana dari investor-investor awal ya guys, khususnya buat para venture-venture besar. Nah, platform ini merangkumnya. Jadi kita tidak perlu susah-susah mencari project-project yang mempunyai investor-investor besar. Contohnya seperti ini ya. Ada Neptune Mutual. Ini yang bergerak di project kategorinya blockchain service ya. Telah mendapatkan pendanaan sekitar 5,3 juta US dollar ya pada Mei 2022 kemarin. Dengan investornya ini ada xt.com, kemudian Get.io, Bitmart, dan masih ada yang lain ya. Ini belum lengkap, nanti kalian bisa klik sendiri. Jadi intinya di sini adalah website yang memberikan informasi tentang project-project awal yang dilihat dari kategori investornya guys. Nah, di sini ada salah satu project yang cukup menarik buat saya ya.
yaitu namanya adalah Doppel, di mana project ini sudah mengumpulkan dana sekitar 5 juta US dollar pada Mei 2022 kemarin, yang bergerak di project kategori blockchain service dan NFT, di mana investornya ini ada FTX Exchange, kemudian ada Polygon Studio dan juga OpenSea guys. Dan masih ada beberapa lagi, kita buka aja ya. Nah, ini adalah keterangannya. Jadi Doppel ini merupakan cross-chain monitoring platform for detecting NFT fraud starting with counterfeits. Yang intinya platform ini ingin membantu ya pemantauan lintas rantai secara real time untuk mendeteksi penipuan NFT guys, yang dimulai dengan adanya pemalsuan kayak gitu. Dan seperti yang bisa kalian lihat di sini ya, investornya ini ada FTX, kemudian ada Polygon Studio, OpenSea, kemudian Spartan juga ya, ada Solana Venture, Script Capital, Paxos, Alpha Lab, dan masih banyak lagi. Ini keren banget ya, ini investor-investor besar dan telah mengumpulkan dana sebanyak 5 juta US dollar guys. Untuk informasi dari tokennya ini masih TBA ya, to be announced. Jadi menurut saya kalau kita lihat dari segi investornya, ini project sangat potensial banget dan ini masih baru banget guys. Kita langsung aja menuju ke websitenya di doppel.xyz. Oke, ini adalah websitenya. Nanti kalian bisa kunjungi sendiri juga di doppel.com, nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Jadi nanti kalian bisa explore juga ya tentang project ini, dan sekaligus sebagai pembelajaran buat kita semua untuk agar bisa melakukan riset mandiri. Oke, jadi tujuan ataupun misi ya daripada Doppel ini yang ingin membantu untuk melindungi merek atau brand ya, dan juga komunitas dari penipuan NFT guys. Mereka akan mendeteksi pemalsuan dan penipuan dengan platform pemantauan lintas rantai secara real time. Jadi dengan adanya beberapa kasus di luar sana ini yang menyangkut di dunia NFT, dan ini saya rasa akan membuat citra dari NFT ini jelek guys. Makanya Doppel ini hadir untuk membantu baik para kreatornya ataupun para pemegang holders NFT, ataupun buat para calon investor yang ingin memiliki NFT ini terhindar dari penipuan. Ini keren banget guys. Nah, kemudian kenapa sih kita harus memilih Doppel ini ya? Kalau kita lihat di sini, Doppel ini ingin memberikan layanan untuk memantau pemalsuan secara real time dan juga cross chain guys. Dimana nanti di sini akan bisa menghapus pemalsuan dari pasar NFT atau NFT marketplace ya, di Ethereum, Polygon, Solana, dan juga Flow guys. Nah, ini untuk Flow-nya masih coming soon. Jadi seperti kalian tahu ya, di luar sana itu banyak banget marketplace NFT, dan hampir setiap blockchain itu mempunyai marketplace NFT-nya sendiri-sendiri ya. Seperti contohnya di Ethereum ada OpenSea, di Solana ada Magic Eden, dan lain-lain masih banyak banget di luar sana ya. Dan kedepannya project Doppel ini juga akan ekspansi ke blockchain-blockchain lain. Ini keren banget ya. Kemudian Doppel ini juga akan membantu untuk mendeteksi penipuan yang sedang tren dengan AI terbaru guys. Jadi nanti akan mengidentifikasi duplikat dari NFT itu sendiri, kemudian perubahan-perubahan yang terjadi, dan juga pelanggaran brand atau merek dagang dengan model visi komputer yang canggih. Jadi sistem trackingnya untuk menganalisa pemalsuan NFT itu sudah menggunakan teknologi yang canggih guys. Ini keren banget ya. Kemudian juga Doppel ini akan membantu mendeteksi penjahat-penjahat ataupun penipu-penipu, sehingga kita akan terhindar dari insentif yang tidak kita perlukan guys. Dan kalau sampai kita memberikan insentif kepada penjahat, ini sangatlah mengerikan guys. Dan tentu saja di sini akan menjadi lebih proaktif ya, dan bukan reaktif lagi. Jadi nanti di Doppel platform ini akan menandai aktor jahat dan memberikan jejak audit untuk proses kita nanti. Akan melindungi IP dan komunitas kita sebelum terjadi kerusakan guys. Jadi lebih proaktif ya. Untuk investornya kalian bisa cek sendiri ya. Jadi keren-keren banget untuk investornya ini, bukanlah investor abal-abal. Kemudian beberapa produk yang ditawarkan dari platform Doppel ini ya, antara lain adalah IP protection, di mana nanti di sini kita bisa mendapatkan laporan pemalsuan berdasarkan jutaan NFT dan daftar pasarnya guys, atau marketplace listingnya. Kemudian juga rasio sinyal terhadap noise yang tinggi. Kemudian juga untuk bisa melakukan pencopotan dengan mengklik tombolnya, atau do a takedown with a click of button. Jadi kalau ditemukan beberapa keanehan ataupun hal-hal yang dicurigai dari transaksi NFT ataupun dari NFT itu sendiri. Kemudian ada CRM untuk tim untuk dikoordinasikan guys. Nah, untuk CRM ini saya belum paham ya maksudnya gimana. Jadi nanti kalau kalian tahu tentang CRM ini bisa
tulis aja di kolom komentar ya. Jadi biar menjadi pembelajaran buat kita bersama. Kemudian juga produk dalam hal marketplace trust dan juga safety ya, ataupun kepercayaan dan keamanan marketplace-nya. Dimana nanti di sini kita bisa melaporkan pemalsuan berdasarkan jutaan NFT dan IP pembuat ataupun mereknya. Kemudian juga NSWF detection atau not safe for work ya, NSWF ini, dimana nanti di sini akan menandai tautan ke konten ataupun video ataupun halaman website yang mungkin tidak ingin dilihat ya oleh pemeriksa di lingkungan publik formal ataupun yang tidak terkontrol kayak gitu ya. Jadi ini sebagai proteksi juga ya, supaya kita tidak mengklik tautan-tautan phishing kayak gitu. Kemudian juga ada nanti audit trailnya atau jejak audit ya. Jadi nanti dari NFT-nya itu pasti ada historinya kayak gitu. Nah, itu akan di audit dan akan di tracking juga guys oleh Doppel ini. Kemudian di sini ada juga ya untuk CRM for team to coordinate. Nanti coba kalian tulis di kolom komentar yang mungkin tahu ya tentang CRM ini apa. Dan sayangnya masih sedikit informasi yang bisa kita dapatkan tentang project Doppel ini ya. Jadi karena projectnya juga masih baru, masih dalam masa fundraising ya, yang baru selesai kemarin, belum lama, bulan Mei kemarin ya. Jadi masih banyak informasi yang belum kita dapatkan di sini. Seperti contohnya white papernya seperti apa, kemudian tim secara keseluruhannya nanti siapa saja ya, backgroundnya bagaimana kita juga belum tahu. Kemudian tokenomicsnya untuk Doppelnya itu sendiri bagaimana kita juga belum tahu. Kemudian dari platformnya itu sendiri nanti seperti apa kita juga masih belum tahu guys. Jadi buat kalian yang mungkin tertarik dengan project ini ya, kalian bisa follow semua media sosialnya. Di sini ada beberapa, contohnya ada Twitter, LinkedIn, dan juga Discord guys. Dan saya sarankan untuk follow Twitternya ya, karena biasanya di Twitter itu informasinya akan lebih update. Dimana untuk sekarang followernya itu udah ada sekitar 699 follower. Jadi masih sedikit banget ya, karena project ini masih baru banget guys. Jadi buat kalian yang tidak ingin ketinggalan informasi tentang perkembangan terbaru ya dari project Doppel ini, kalian follow media sosialnya khususnya di Twitter guys. Untuk info terbaru yang sudah dilakukan ya, ataupun project yang sudah dilakukan oleh Doppel ini, nanti kalian bisa baca sendiri di Twitternya. Kalian bisa scrolling dan kalian riset sampai bawah ya. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi guys. Oke, jadi itu sedikit ya untuk pembahasan tentang project Doppel ini, dan kita tunggu untuk update terbarunya dari websitenya khususnya ya. Jadi masih banyak informasi yang belum kita dapatkan di sini ya. Kita tunggu aja untuk update-nya. Dan kalau kita lihat dari investornya, ini mempunyai potensi yang besar ke depannya. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan kami harapkan informasi yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Tidak lupa kami ingatkan kembali, jika kalian ingin melakukan investasi dimanapun dan apapun, jangan lupa untuk selalu melakukan riset mandiri. Dan tidak kalah penting juga untuk selalu memakai uang dingin dalam berinvestasi guys. Kami tunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Share jika ingin teman kalian mengetahui tentang project ini, dan jangan lupa untuk subrek channel ini, dan tentu saja klik the like button. Terima kasih, dan jangan lupa untuk selalu berolahraga setiap hari dan selalu berdoa, positive thinking, keep health, dan tentu saja keep cuan. See you on the next video.